Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tengah meminta izin ke kakak seniornya untuk mengikuti Swan King pergi untuk menemui sang ratu. Namun ada penolakan dari kakak-kakak seniornya. Melalui pesan yang dikirimkan Xiaoyan langsung ke kakak seniornya, Xiaoyan berusaha meyakinkan bahwa dia akan tetap pergi. Kaeyun memperingatkan Xiaoyan lagi sebelum membuat keputusan bahwa dia berpikir secara berbeda. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Swan King mengundang ratu, Taisu pasti merencanakan sesuatu berdasarkan gaya aktingnya. Sekarang dia tidak yakin tentang Taisu, dan kekhawatiran Kaeyun benar. Dibandingkan dengan ratu, Taisu mungkin sangat takut pada dewa yang berinkarnasi. Mungkin karena Xiaoyan sudah lama tidak ditemukan di Sensi, jadi dia mengundang ratu ke Taisu sebagai umpan, dan kemudian menggunakan ratu sebagai umpan setelah Xiaoyan muncul. Ya, dia orang yang pintar. Swan King memandang Xiaoyan dengan mata penuh penghargaan. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat ini. Kita tidak bisa memulai perang sekarang. Tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki. Ini Sensi. Dia tidak bisa membunuhku. Xiaoyan cukup yakin jika ada keadaan darurat, Shenwu akan mengambil tindakan. Belum lagi dia juga memiliki pagoda emas. Jika terpaksa, pagoda emas juga bisa menyelamatkan Xiaoyan dan ratu. Tapi jika sekarang terjadi pertempuran, jika Sufyan Taiyi mengambil tindakan, maka semua kakak laki-lakinya mungkin terbunuh di sini. Kakak senior Kaeyun, setelah aku pergi bersamanya kali ini, demi keselamatan, aku ingin kamu memimpin kekuatan dunia dewa kuno. Jika Taisu tidak tahu, kamu harus datang menjemputku dan ratu. Jika mereka benar-benar ingin membunuhku, belum terlambat untuk bertarung lagi. Sekarang kita masih berada di wilayah mereka, dan pengaturan di sini sudah dibuat sebelumnya. Sulit untuk melarikan diri meskipun kita berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, jika ada level kelima, kita tidak akan bisa bertahan. Pesan Xiaoyan disampaikan kepada Kaeyun satu demi satu dalam keheningan singkat ini, dan juga kepada beberapa saudara senior lainnya pada saat yang sama. Penting untuk membuat semua orang memahami situasi saat ini. Adik laki-laki, tidak. Rancang memandang Xiaoyan dengan gugup. Ratu tidak berani berkata lebih banyak saat mengambil keputusan. Xiaoyan saat ini menepuk bahu Rancang. Dia tahu bahwa perjalanan kali ini akan sangat berbahaya. Biarkan kakak-kakakku pergi dulu. Aku setuju untuk pergi bersamamu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memandang Swan King yang dengan malas mengangkat jarinya, dan segera telah muncul di sampingnya. Kakak, tolong bicara cepat, ucap Rancang dengan cemas. Adik laki-laki telah memutuskan, kata Kaeyun. Sama sekali tidak. Orang-orang Taisu ini tidak memiliki niat baik. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi sangat buruk. Itu saja. Paling buruk, aku akan meledakkan diriku sendiri. Tidak peduli apa, aku akan melindungimu agar tidak pergi. Paling-paling aku harus memulai dari awal lagi. Mata Rancang merah. Gimana? Sudahkah kamu memutuskan apakah kamu ingin berjuang untuk hidupmu atau ikut denganku dan tidak ada yang akan mati? Swan King tidak terburu-buru dan bahkan memandang mereka dengan tenang. Anak muda gila, aku akan bertarung denganmu. Rancang melangkah maju, tapi dihentikan oleh Kaeyun. Kaeyun segera menggelengkan kepalanya ke arah Rancang, lalu menatap Xiaoyan lagi, hanya untuk melihat mata penuh tekad Xiaoyan. Artinya dia sudah mengambil keputusan dan dia tidak ingin terjadi perkelahian saat ini. Kemudian Kaeyun memandang Swan King dan berteriak dengan suara yang dalam. Sangat jarang melihat Kaeyun yang marah dan serius. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan. Ratu dan adikku, tidak peduli siapa yang berani menyentuh selai rambut mereka, Sensi akan membuat Anda membayar harganya. Jangan khawatir, lihat dia. Meskipun dia adalah reinkarnasi yang mulia, dia sama lemahnya denganku, dan bahkan belum menembus keabadian dewa. Namun dia bukanlah ancaman sedikit pun bagiku. Terlebih lagi, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, apa yang akan kamu lihat ketika kamu datang ke sini sudah menjadi mayat? Sudut mulut Swan King terangkat, dan dia selalu tersenyum. Wajah seperti itu tidak akan membuat orang merasa ramah, tetapi hanya akan membuat orang merasa sangat jijik. Rancang memandang Xiaoyan dengan sangat cemas, bertanya-tanya bagaimana dia bisa merasa lega.
Tapi setelah mengambil keputusan, dia membuka mulutnya dengan bijaksana dan akhirnya mengepalkan tinjunya tanpa berkata apa-apa. Kekhawatiran di matanya tidak lagi diperlukan. Adik laki-laki, hati-hati. Keyun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh hormat seolah-olah dia adalah adik laki-lakinya. Meskipun Xiaoyan tidak dapat berempati dengan perasaan ini, dia tahu bahwa dia pernah menjadi tuan mereka. Dan dia memahami bahwa sekali dia menjadi seorang tuan, dia selalu menjadi seorang tuan. Xiaoyan memiliki seorang guru. Dia tahu betul bahwa mantan muridnya seperti anggota keluarga. Yang lain tidak banyak bicara. Tetapi jika mereka benar-benar harus membayar nyawa mereka saat ini, Xiaoyan merasa dia tidak akan ragu-ragu lagi. Xiaoyan tidak dapat membayangkan bahwa Yang Mulia telah memperlakukan mereka. Faktanya tidak sulit untuk melihat bahwa kecuali kakak senior Keyun, kakak laki-laki lainnya tidak terlalu berbakat. Tampaknya mereka yang bisa menjadi murid Yang Mulia bukanlah orang-orang yang luar biasa. Tetapi setiap orang memiliki cerita yang menjadi milik mereka dan Yang Mulia. Itu sebabnya Xiaoyan begitu pantang menyerah dan mempertaruhkan nyawanya. Di bawah tatapan khawatir, Keyun memimpin semua orang perlahan ke celah luar angkasa. Kemudian kata-kata khawatir terakhir rancang datang, dan semuanya menghilang ke dalam celah. Retakannya hilang, dan hanya Xiaoyan yang tersisa di sini lagi. Sekarang aku dapat memastikan bahwa kamu benar-benar reinkarnasi Yang Mulia. Selain Yang Mulia, seharusnya tidak ada orang pintar seperti itu di dunia sensi. Swan King terkejut, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan mata penuh mengejutkan. Jika aku membunuhmu sekarang, aku akan memusnahkan percikan terakhir api sensi. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku membunuhmu atau tidak? Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini, tanpa rasa takut di wajahnya. Kamu bodoh jika berpikir begitu. Sebaiknya kamu membicarakannya dengan hati-hati. Kamu dan aku sama-sama punya banyak waktu. Swan King sepertinya meminta nasihat dengan rendah hati. Yang Mulia tidak pernah menjadi manusia atau reinkarnasi. Jika kamu membunuhku, Sensi akan tetap melahirkan orang kuat. Selama Sensi tidak dikalahkan, maka orang kuat ini akan lahir. Orang itu pasti akan muncul. Apakah itu aku atau bukan, maka dia adalah Yang Mulia. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Swan King segera menjadi berpikir setelah mendengar kata-katanya, dan kemudian mengangguk setuju. Itu sangat masuk akal. Tapi sejauh yang aku tahu, Yang Mulia berinkarnasi justru karena dia takut bertempur dengan Taisu. Karena dia sudah lama meramalkan bahwa Sensi akan dikalahkan. Lalu mengapa dia berinkarnasi? Meskipun aku tidak tahu banyak tentang dunia ini, aku pikir Yang Mulia juga sedang mengejar perubahan yang membawa harapan bagi Sensi. Kamu diberkati dengan takdir Sensi. Selama aku membunuhmu, perubahan yang tak terukur ini bisa dihilangkan. Ucap Swan King, matanya sedikit menyipit, dan mata yang mengingini tiba-tiba muncul dari sekeliling. Sepertinya selama Swan King memberi perintah, mereka akan segera membunuh Xiaoyan. Kamu masih sangat bodoh, dan kamu terlihat seperti orang yang sok pintar. Jika tebakanku benar, yang kamu pelajari adalah jalan takdir. Kamu menggunakan keberuntunganmu untuk meramal nasibmu dan mengubah nasibmu. Namun kamu tetap saja terlalu percaya diri dan berani menghitung nasibmu. Orang sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dihitung oleh semut belaka. Meskipun aku berada dalam situasi putus asa sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa meskipun mantan Raja Sukian Taiyimu ada di sini, dia tidak akan berani membunuhku dan tidak akan pernah dapat membunuhku. Terserah, kamu percaya atau tidak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikuti terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.